sendirian dengan 27 derajat. Maka kata Imam Haddad, barang siapa yang mengentengkan tentang atau mengenai keuntungan agama yang bersifat ukhrawi ini, yang mana di dalam mendapatkannya tidak ada kesulitan dan juga tidak ada kepayahan, maka sangat besar kelalaian dirinya di dalam menegakkan agama, di dalam memperbaiki agama. Artinya jika seseorang ingin memperbaiki agama Islam, maka hendaknya dia selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah. Dan juga sangat sedikit keinginan dia atau kesukaan dia di dalam urusan akhirat. Jadi kalau antum mau tahu siapa yang hubbul dunia sama hubbul akhirah, lihat sholat jamaahnya. Kalau dia lebih banyak sholat jamaah, maka dia adalah orang yang cinta kepada akhirat dan jauh dari dunia. Kalau dia meninggalkan sholat jamaah, maka dia masih sangat cinta kepada dunia. Allah. Apalagi kata Imam Haddad di minggu yang lalu, nih kita ulang sedikit, apalagi dia mengetahui bahwasannya ketika dia mencari dunia, dia memerlukan kepayahan, kesusahan untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dan hina, kata Imam Haddad. Sedangkan ini urusan akhirat yang seharusnya lebih kita upayakan diri kita untuk mendapatkannya walaupun dengan kecapean. Ini untuk mendapatkannya tanpa perlu capek, tetapi kita tinggalkan karena kita tertipu oleh dunia kita. Dan juga kata Imam Haddad radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW tidak pernah mengerjakan satu sholat pun dengan sendirian, sholat fardu. Artinya Nabi selalu melakukan sholat secara berjamaah. Kita hancur kok. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu kami menganggap bahwasannya orang yang melakukan sholat sendirian ini, atau orang yang tertinggal dari melakukan sholat jamaah, atau tidaklah seseorang meninggalkan sholat jamaah kecuali dia adalah orang yang munafik dengan kemunafikan yang sangat nyata. Allah. Dan dulu di zaman Nabi juga dikatakan di dalam kitab ini pengulangan minggu yang lalu, dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki didatangkan di hadapan Nabi SAW dengan dituntun oleh dua orang karena sangat tuanya orang tersebut, hingga dia didudukkan di shaf, di dalam shaf sholat berjamaah. Sampai tua pun saking pentingnya sholat jamaah sampai dituntun oleh dua orang, dia didudukkan di shaf oleh orang yang menuntunnya. Begitu juga dikatakan bahwasanya dahulu ketika Ibnu Ummi Maktum mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya dia tidak ada orang yang menuntun dia untuk melakukan sholat berjamaah. Dia buta, jadi butuh penuntun untuk melakukan sholat berjamaah. Dan dia juga mengatakan bahwasanya di kala itu kota Madinah banyak sumur-sumur yang tidak tertutup dan banyak binatang-binatang yang berbisa. Dan beliau juga mengeluhkan jauhnya jarak antara rumahnya dia hingga ke masjid kepada Rasulullah, agar Rasulullah memberi maaf untuk dirinya di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Maka Nabi SAW memberikan Ibnu Ummi Maktum maaf untuk dia tidak menghadiri sholat berjamaah. Ketika Imam Ibnu Ummi Maktum berdiri dan pergi dari Nabi SAW, Nabi memanggil lagi beliau. Ketika Ibnu Ummi Maktum kembali kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, hal tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah kamu mendengar wahai Ibnu Ummi Maktum seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kata Ibnu Ummi Maktum, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata, ayo mari kita, tidak ada udzur untuk kamu meninggalkan sholat berjamaah. Artinya sampai buta pun Nabi sangat atau lebih mementingkan seseorang untuk melakukan sholat berjamaah.